bersyukur pada Tuhan karena segala kasih setianya. Terima kasih pelayan PW sehingga kita sangat diberkati. Boleh ada dalam hadirat Tuhan yang diberkati. Saudara yang sudah ikut datang onset, saudara yang ikut online ikuti sungguh-sungguh, saudara juga akan diberkati luar biasa, saudara. Ya, senang kita bisa ibadah. Sebentar lagi akan masuk lebaran. Saudara yang lebaran, yang akan liburan nanti selamat liburan. Tapi ya terus melekat hatimu pada Tuhan. Ya saudara, yang di Roma juga sama, di Roma hatinya melekat pada Tuhan. Sehingga terus ada suasana surga, suasana ilahi selama liburan, saudara. Ya, sebelum dengar firman Tuhan, kita akan dengar dulu video kesaksian. Shalom, perkenalkan nama saya Ririn Indarwati. Saya volunteer dari Jonathan Stian Ministry dan pelayan Tuhan dari Gereja Keluarga Allah Yogyakarta. Saya ingin menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya dulu beragama non-Kristen. Ketika saya mengikuti Yesus, keluarga saya marah besar. Hampir saya diusir dari rumah dan dikeluarkan dari kartu keluarga. Saya juga dicegah tidak boleh ke gereja dan bahkan mantan saya yang beragama Kristen pun melarang saya untuk ke gereja. Saya hampir berkali-kali berusaha untuk bunuh diri karena saya terus ditekan dan disisihkan. Tetapi Tuhan tidak kekurangan cara tetap memegang saya dan menyertai saya walaupun saya sendiri. Singkat cerita, di awal tahun 2021 adalah awal dari kehancuran hidup saya dalam semua aspek. Dalam pekerjaan saya yang saat itu pandemi dan gaji saya turun drastis. Dalam percintaan saya, dulu saya pernah berpacaran selama 14 tahun. Kami sudah merencanakan untuk menikah, tetapi saya ditinggal dia menikah dengan wanita lain tanpa alasan dan tanpa kata berpamitan. Dan keluarga saya yang semakin menekan saya untuk kembali ke agama saya yang dulu. Saya merasa sudah tidak hidup lagi. Saya hopeless. Saya sudah tidak percaya pada siapapun. Saya tidak mau makan dan berat badan saya turun hampir 10 kilo. Tetapi Tuhan tidak kekurangan cara untuk menghidupkan saya kembali. Tuhan mengirimkan kakak yang sangat mengasihi saya, yang Tuhan pakai untuk menolong saya dan membawa saya beribadah pertama kali di Gereja Keluarga Allah. Saat pertama kali ibadah, saya menangis. Saya sampai bilang, Tuhan, saya tidak mau melihat dunia luar lagi. Saya mau di sini saja sama Tuhan. Pada saat itu, saya mendengar khotbah dari Pastor Nita yang mengatakan, kalau mau mendengar suara Tuhan, kita doa puasa selama 40 hari. Dan tanpa ragu, saya langsung melakukan doa puasa selama 40 hari. Disitulah awal di mana saya mendengarkan suara Tuhan. Tuhan mengubahkan hidup saya dan memulihkan hidup saya untuk menjadi alatnya. Tuhan mengajari saya berterima kasih, mengampuni, dan mendoakan berkat orang-orang yang Tuhan pakai untuk membentuk saya. Tuhan membalikkan hidup saya 180 derajat, melembutkan hati keluarga saya, menerima saya mengikuti Yesus, bahkan semakin mengasihi saya. Saya mendapatkan pekerjaan mujizat yang dari Tuhan. Tuhan menempatkan saya di lingkungan yang penuh dengan kasih Tuhan. Tuhan memberikan keluarga rohani yang sangat mengasihi saya.
Saya juga bisa melayani di Gereja Keluarga Allah Yogyakarta, dan saya juga melayani sebagai admin online dari Jonathan Setiawan Ministry. Tuhan juga mengizinkan saya menjadi seorang KKS, menitipkan anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hebat, anak-anak yang mau dibimbing, dimuridkan, dan sangat mengasihi saya. Tuhan membuat orang-orang yang paling merendahkan saya menjadi saksi paling nyata melihat keberhasilan saya yang disertai Tuhan. Apapun masalah yang saudara hadapi, percayalah, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Demikian kesaksian saya, kiranya menjadi berkat dan membangkitkan roh saudara semua dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Kehidupan yang tidak mudah. Tuhan Yesus oleh keluarganya nggak bisa diterima, dikucilkan, macam-macam, dicoret, akan coret di kartu keluarga, diusir dan macam-macam. Yang saudara yang pernah mengalami itu tidak mudah sekali, sangat berat. Ditambah lagi pacaran sudah 14 tahun ditinggal, saudara. Itu biasanya untuk orang muda juga sangat sulit sekali, saudara. Tapi sekali lagi, sekalipun keadaannya sangat berat, saudara. Sempat gak bisa makan, sampai kurus dan macam-macam. Merasa sudah gak hidup lagi. Tapi Tuhan itu Tuhan yang hebat. Tuhan kirim satu jemaat keluarga Allah, ngajak dia ibadah, ketemu Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Bahkan akhirnya disuruh Tuhan mengasihi semua yang pernah lakukan baik atau tidak baik pun dikasih, saudara. Bahkan saudara didoakan, diberkati, saudara. Itu langkah yang luar biasa. Dia tetap hatinya jaga, dipulihkan, disembuhkan hatinya, dan hidupnya jadi berkat. Sekarang melayani, bahkan jadi ketua kelompok sel. Ya, itu kesaksian yang luar biasa. Sama juga kita sedang masuk seri khotbah yang luar biasa. Ya, kesembuhan batin. Kalau saudara bisa perhatikan tadi, kesaksian itu salah satu contoh kesembuhan batin. Saya percaya waktu mengalami, saudara, oh masalah oleh keluarganya sudah enggak dianggap lagi, diusir misalnya, saudara. Lalu pacarnya 14 tahun yang meninggal, dia pasti saya percaya dia mengalami sakit, saudara, di dalam batinnya, saudara. Tapi sekali lagi, saudara, Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan itu Tuhan yang datang dalam hidupnya, dipulihkan, disembuhkan. Saya juga doakan setiap saudara semua yang sempat mengalami, keluarga saudara, siapapun mengalami kesembuhan batin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Hari ini saudara, khususnya tema berhenti melukai diri Anda sendiri. Ada orang kadang-kadang saudara karena ngalami ya berat seperti itu sampai melukai diri sendiri. Hari ini temanya adalah berhenti untuk melukai diri sendiri, saudara. Ya, saya percaya ini juga akan menjadi pesan yang sangat penting, saudara. Kalau kita pelajari dalam kehidupan, ketemu dengan seseorang, saudara ngobrol, kadang-kadang saudara merasa wah enak sekali loh. Kalau ketemu dengan orang ini, ngobrolnya itu sejuk, ngobrolnya itu memberkati, ngobrolnya itu membangun, saudara. Aku kalau ketemu dengan dia sudah sejuk hatiku. Kadang-kadang saudara bisa mengalami seperti itu. Tapi kadang-kadang saudara juga bisa ketemu seseorang, setiap ketemu ngomongannya itu wah jadi gak enak. Ngomongannya itu pedes, ngomongannya itu kadang-kadang judes, ngomongannya itu kadang-kadang nyentil, nyakiti hati orang lain. Kadang-kadang kita bisa temukan keadaan seperti itu karena memang hatinya sakit, saudara. Dan kalau saudara perhatikan, setiap orang yang sakit hatinya cenderung nyakiti. Saya ulangi sekali lagi, kalau orang itu sedang mengalami luka hati, cenderung melukai, saudara. Yang pertama, melukai orang lain, saudara. Ganti, karena dia merasa disakiti, ganti dendam, banyak perkataannya, tindakannya melukai orang lain, seperti balas dendam gitu, saudara. Ya, sehingga kalau ketemu dengan siapa, kumpul dengan siapa, tadi saya katakan perkataannya, tingkah lakunya, sikapnya itu banyak orang disakiti dalam hidupnya.
Ya saudara pasti nemukan banyak yang nyakiti seperti itu. Tapi yang kedua yang akan kita pelajari saat ini, kadang-kadang bukan hanya nyakiti orang lain, saudara, nyakiti diri sendiri, saudara. Karena sudah mungkin jengkel, sudah emosi, dicampur putus asa, dicampur kecewa, dicampur gak bisa terima dengan yang terjadi, gak bisa terima dengan keadaan diri sendiri juga, sampai nyakiti dirinya sendiri. Tadi sudah tidak mau makan gitu misalnya, saudara, sampai kurus dan macam-macam. Kadang-kadang lebih parah lagi, saudara, bukan hanya tidak mau makan saja, saudara, kadang-kadang sampai melukai diri. Saudara lihat, kadang saya beri kesaksian, oh nadinya kalau bisa mau bunuh diri, dilukai sendiri. Kadang-kadang kepalanya dibentur-benturkan tembok, saking judek mungkin gitu, saudara. Dan macam-macam, saudara bisa lihat ya orang itu, wah karena keadaan seperti itu berusaha kadang-kadang satu melukai orang lain, tapi juga melukai diri sendiri. Yang paling bahaya puncaknya ada dorongan untuk bunuh diri. Kalau tidak hati-hati bisa terjadi, saudara. Nah itu bahaya sekali. Saya doakan setiap orang yang mendengarkan khotbah ini disembuhkan dari luka hati, disembuhkan dari melukai diri sendiri, dibebaskan, saudara, dan mengalami kasih karunia dari Tuhan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Kita akan baca dulu contoh di Alkitab, Markus 5 ayat 1 sampai 5. Markus 5 ayat 1 sampai 5. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datang seorang yang apa, saudara, kerasukan roh jahat. Yang apa, saudara? Kerasukan roh jahat dari pekuburan. Menemui dia, orang itu diam di sana. Saudara, orang dirasuk roh jahat itu suka di kuburan gitu, saudara. Namanya aja roh jahat, saudara. Ya, suka tinggal di sana. Dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputusnya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Sekarang ayat 5. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan. Ya terus sukanya itu di kuburan, di kuburan, di kuburan, dunia orang mati, saudara. Dan di bukit-bukit sambil apa? Teriak-teriak. Nah kalau saudara perhatikan orang kalau sudah dirasuk setan, masih sukanya di tempat-tempat yang seperti itu, saudara, ya. Dianggap keramat lah, kuburan dan macam-macam keseharian. Tapi juga sering teriak-teriak gitu, saudara. Iya, histeris kadang-kadang. Dan memukuli dirinya dengan batu. Lah ini yang akan kita pelajari. Akhirnya melukai diri sendiri, saudara. Di sini dikatakan dia itu memukuli dirinya dengan batu. Itu efek satu lagi, saudara. Itu ciri-ciri selalu seperti itu, saudara. Ya mungkin orang ini dulunya kena masalah atau apa. Biasanya kalau orang ada masalah, kena badai, seperti beberapa kesaksian tadi, kadang-kadang jiwanya itu kosong, saudara. Hatinya itu kosong. Jiwa kosong itu kesempatan mudah ya roh-roh jahat itu masuk di dalamnya dan bisa merusak. Ingat ada satu peristiwa ya seorang yang dirasuk setan ini diusir, saudara, pergi. Tapi setelah pergi Yesus berkata, firman Tuhan berkata, orang itu harus terus dekat dengan Tuhan, diisi firman, dan harus isi, jangan sampai kosong. Tetap kosong hatinya, tetap. Kalau kosong roh jahat ini pergi, nanti dia nggak dapat tempat, akan kembali bahkan dirasuk lebih lagi. Karena dia akan ngajak roh-roh jahat yang lainnya, takut diusir lagi akan masuk. Jadi sekali lagi ini contoh saja, orang kalau mengalami badai besar kadang-kadang hatinya kosong dan akhirnya mudah dirasuk oleh setan. Kadang-kadang dirasuk setan itu ada kaitannya dengan luka batin, saudara. Kalau hanya dirasuk setan diusir mudah pergi. Tapi kalau sudah ada kaitannya dengan luka batinnya itu harus disembuhkan, saudara.
Iya, kalau tidak ya sulit sekali. Rohnya diusir saja, diusir, tapi tetap luka batin. Roh jahat itu masih mudah masuk. Tapi kita kembali pada pelajaran ini. Ciri saudara, ya kadang-kadang orang yang sudah alami luka batin, luka hatinya, jiwanya, saudara, seringkali juga melukai dirinya sendiri, seperti yang terjadi di sini. Nah, saudara, kita akan belajar 3 contoh orang yang suka melukai diri yang ada dalam Alkitab, saudara. Dan pelajaran di balik itu kita bisa petik satu pelajaran yang luar biasa. Pertama kita akan belajar Raja Simri yang bunuh diri dengan cara membakar istananya, saudara. 1 Raja-Raja 16 ayat 15, dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda Simri menjadi raja. Ia memerintah 7 hari lamanya di Tirsa, sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Saudara, raja ini memecahkan rekor jadi raja paling singkat gitu, saudara. Nah, jadi raja cuma 7 hari, saudara. Ceritanya adalah karena dia mengkudeta raja yang ada. Jadi harusnya Raja Ela, tapi dia seorang panglima ambisi, hanya kudeta gitu, saudara. Raja Ela dibunuh, lalu dia jadi raja. Waktu dia jadi raja, panglima yang lain, saudara, sempat dengar, saudara. Lalu panglima yang lain ini juga kerahkan tentaranya. Ya, ini Simri bunuh raja, angkat diri jadi raja. Mungkin panglima yang lain, itu namanya Omri, juga ingin jadi raja atau ini kurang aja. Datang dikepung, saudara. Seperti yang kita baca tadi, sudah dikepung orang begitu banyak. 1 Raja-Raja 16 sekarang ayat 18. Sesudah Simri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu. Sedang ia sendiri ada apa, saudara, di dalamnya, dan ia mati, saudara. Jadi saudara, waktu dia jadi raja ternyata tidak seperti yang dipikirkan. Mungkin dia pikir kalau dia kudeta, dia bunuh raja yang ada, dia jadi raja, lalu hidupnya wah luar biasa sekali. Ternyata waktu jadi raja, dia juga akan mengalami badai yang sangat besar. Saat itu ya panglima lain, ya kerahkan tentara serbu dia. Dan ternyata dia nggak cukup kekuatan mungkin tentaranya. Tapi yang paling parah, dia nggak cukup mentalnya, saudara. Nggak punya mental, dia mengangkat diri tinggi-tinggi, tapi nggak cukup mentalnya. Waktu diserbu, waktu kotanya direbut, dia mentalnya sudah down, ketakutan, saudara. Dalam keadaan goncang mentalnya seperti itu, saudara, dia masuk di istananya dan akhirnya istananya dibakar. Dia ada di dalamnya, artinya juga membakar dirinya sendiri, saudara. Jadi kadang-kadang kalau goncang mental seperti itu, kalau tidak hati-hati, saudara, akhirnya juga bisa melakukan banyak hal yang tidak baik, bisa mencelakakan dirinya sendiri, saudara. Ya, itu yang terjadi untuk siapa nama Simri, saudara. Di sini kita bisa belajar satu hal, saudara. Kalau kita ingin maju, lebih maju lagi, harus juga siapkan mental yang lebih kuat lagi. Mental yang lebih kuat lagi. Kenapa? Makin tinggi seseorang, otomatis godaan makin besar. Makin tinggi seorang, otomatis badai kehidupan juga makin besar, saudara. Ya, jadi saudara harus belajar apa? Teguh, tidak goyah, tidak menyerah, pantang menyerah, saudara. Maka kehidupan kita akan terus kokoh, kehidupan kita akan terus maju, saudara. Dalam kehidupan kan seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari, nggak usah mau naik ke kelas yang lebih tinggi, semua orang pasti ngalami tantangan, semua orang pasti ngalami masalah. Di sini ada nggak ya yang nggak ngalami tantangan masalah? Ya ada nggak ya? Kalau ada nggak tangan, nggak ada, saudara. Hidup itu masalah, hidup itu tantangan. Saya dulu sering berkata, namanya hidup dan masalah seperti rel kereta api, jalan terus. Selama masih hidup ya pasti
ada tantangan. Selama masih hidup ya pasti ada masalah. Jadi penting sekali punya jiwa, punya hati, punya mentalitas yang tangguh, mentalitas yang kuat, mentalitas yang teguh, pantang menyerah, jangan mudah goncang. Kalau ada saat ini saudara yang sedang mengalami masalah, badai kehidupan, pesannya sekali lagi jangan goyah, jangan goyah, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, ya tetap punya mentalitas pantang menyerah, tetap saja mantap saudara, sehingga tidak tergoda untuk banyak, untuk menyerahlah, untuk ya saudara, malah yang paling fatal seperti itu saudara, malah menghabisi dirinya sendiri saudara. Ya punya kekuatan, saudara lihat semuanya lah. Saya sejak awal pertama ya dipanggil Tuhan untuk jadi gembala sidang, ya ngalami banyak sekali saudara. Gak usah gembala sidang lah, sejak awal cerita sering saya merasa anaknya orang kaya, jaminan hidup saya saudara, untuk biaya sekolah ada, semua ada. Tapi ternyata hidup itu enggak gitu saudara, tetap mengalami masalah. Waktu diizinkan mengalami rambut rontok, wah itu pergumulan saudara. Kalau enggak hati-hati bisa tergoda untuk melakukan banyak hal yang tidak baik saudara, itu bisa bahaya. Saya dulu bilang namanya keadaan nggak punya rambut macam-macam, nggak punya bulu mata, saya rasa pikir saya itu orang cacat. Jadi kalau ada orang lihat saya lalu ngobrol dengan sebelahnya, saya sudah tersinggung. Ini pasti nih ngata-ngatain saya ini. Saya bisa sakit hati, saya bisa marah. Maka saat itu saya sampai latihan kungfu saudara. Jadi jangan main-main. Kalau ngejek saya, menghina saya, loh betul loh saudara. Orang kalau cacat, kalau juga kena jiwanya itu mudah tersinggung loh. Ya apa sudah merasa ini pasti gini nih, prasangka buruknya banyak sekali. Sampai latihan kungfu, kalau macam-macam dengan saya, tangan kiri ICU gitu saudara, tangan kanan tiongting gitu mungkin. Tapi sekali lagi kembali pada firman Tuhan, tangguh, hidupnya tangguh, jangan mudah goyah, jangan mau goyah saudara. Ya ada kekuatan daripada Tuhan. Terus saudara, ya selalu ada jalan daripada Tuhan. Waktu jadi gembala sidang sama saja. Sejak dari kecil masalah banyak. Dulu pernah dianggap, oh ini sesat gitu saudara. Ya sampai kirim ada surat masuk wali kota. Saya pernah dulu waktu gereja pertama dipanggil wali kota menghadap karena ada surat kaleng. Katanya ini sesat gitu saudara. Banyaklah sampai besar. Masalahnya bukan kecil, masalahnya makin besar. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, saudara jadilah orang yang tangguh. Saudara jangan mudah goyah saudara. Ya ini contoh Nimsi tadi saudara, karena wah mentalnya tidak dibangun yang baik, mudah goyah, malah akhirnya bunuh diri. Yang kedua kita bisa belajar dari Ahitofel saudara. Sang penasihat hebat mengakhiri hidupnya dengan menyedihkan juga saudara. Ahitofel kalau saudara baca di Alkitabnya, dia itu orang yang hebat. Sebetulnya orang yang sangat hebat. Sampai Alkitab, sampai Daud itu nganggap kalau nasihatnya dari dia seperti nasihat dari Tuhan. Karena hebat, tepat, bahasa sekarang cun gitu saudara. Kalau perang ya dapat nasihat dari seginya itu wah luar biasa sekali saudara. Tapi sayang dia pernah akhirnya kecewa dengan Daud saudara. Saya bacakan saudara 2 Samuel, baca 2. Tapi mungkin cerita dulu ya ini akhirnya. Ya dia pernah kecewa dengan Daud saudara, karena masalah cucunya pernah diperlakukan tidak baik gitu saudara. Waktu dia kecewa saudara, dia merasa aku ini penasihat hebat, aku sudah berjasa luar biasa pada Daud, kenapa tidak dihargai? Sampai cucuku diusik, dia mengundurkan diri, dia tinggalkan Daud, sudah gak mau lagi bantu Daud, sudah tidak mau lagi jadi penasihatnya Daud. Dengan kecewa saudara, dia korbankan jabatannya. Dengan kecewa dia korbankan ya hubungan baiknya dengan Daud saudara. Dia dulu orang dekat sekali saudara, tinggalkan. Lah waktu dia tinggalkan Daud ya ke desanya saudara, dengan
hati yang kecewa. Tapi saudara, satu hari Absalom, saudara tahu juga Absalom juga orang yang kecewa dengan Daud, saudara. Ya, satu hari mulai mengumpulkan kekuatannya. Lalu setelah itu mulai saudara merasa kekuatannya sudah besar, mulai mau berontak, mulai mau jatuhkan Daud dan hubungi ini Ahitofel. Ahitofel langsung mau, karena Ahitofel juga merasa dikecewakan oleh Daud, saudara. Lalu gabung dengan Absalom, saudara, untuk nyerang Daud, untuk jatuhkan Daud, untuk kalahkan Daud, untuk bunuh Daud gitu, saudara. Dan hebat memang Ahitofel itu hebat. Dia sudah punya strategi yang luar biasa. Karena nasihatnya, petunjuknya dari Ahitofel ini, Absalom akhirnya berhasil masuk istana. Daud itu menyingkir karena Daud itu beda. Bagi Daud, Absalom ini tetap anaknya. Dia nggak mau tempur dengan anaknya. Dia tidak mau juga mengorbankan rakyat. Nanti tentaranya jadi korban karena orang tua dengan anaknya, saudara. Jadi Daud pilih menyingkir, sehingga istananya, kerajaan dikuasai oleh Absalom, saudara. Dalam keadaan dikuasai, lalu rapat lagi, saudara. Absalom itu rapat, mulai tanya, gimana sekarang? Daud sudah pergi, sudah dianggap melarikan diri, saudara, dengan tentaranya gitu, saudara. Nah, waktu rapat itu Ahitofel itu berkata, segera kejar, segera bantai, segera bunuh Daud ayahmu. Karena Daud ayahmu itu pahlawan yang hebat. Mumpung dia ini sedang down, mumpung dia ini sedang melarikan diri, situasinya nggak bagus, segera kerahkan tentara, segera sergap, segera bantai. Mumpung ini kesempatan. Tapi penasihat yang lain berkata, enggak, ngapain gini nih. Ya, jadi nggak perlu dikejar ini macam-macam. Dan saat itu Absalom tidak mendengarkan Ahitofel, dengarkan yang lain. Kecewa lagi, kecewa lagi. Ini orang hebat. Orang hebat itu saudara harus dengar ya. Kadang-kadang merasa hebat, kalau nggak didengar sudah kecewa. Pertama tadi dia merasa, Daud, aku sudah berjuang bela Daud, nggak didengar, malah diusik ini. Cucuku kecewa dengan Daud, tinggalkan Daud. Sekarang dengan Absalom, dia merasa penasihat yang hebat sudah memberi nasihat itu. Sekarang nasihatnya nggak didengar lagi, kecewa lagi. Dia pulang bunuh diri. Nah, bahaya sekali kalau kita merasa hebat, lalu merasa semua harus ikuti kita, semua harus gini, harus gini. Kalau tidak kecewa, itu bahaya sekali. Kita lihat 2 Samuel pasal 17 ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, saudara lihat nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnya lah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya di kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian saudara menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu dikubur dalam kuburan ayahnya. Kalau yang tadi saudara Amri, kenapa masalahnya dia bisa goncang, dia bisa membunuh dirinya sendiri, melukai karena nggak tangguh hatinya, nggak kuat mentalitasnya, ada badai, nggak kuat, saudara. Akhirnya mengakhiri. Kalau ini karena kecewa, kenapa merasa hebat, kenapa tidak dihargai, merasa hebat sudah membantu, merasa hebat nasihatnya tepat, lebih benar daripada yang lain, lalu tidak didengar, kecewa lagi, juga akhirnya membunuh diri, saudara. Jadi dalam hidup kita harus hati-hati. Kadang-kadang saudara, kalau kita tidak lapang hati, kita tidak jaga hati, hati kita akan mudah luka, hati kita akan mudah kecewa, hati kita mudah sakit. Dalam pahit hati, kecewa, luka hati, kalau kita nggak hati-hati selalu, orang itu melukai diri, malah akhirnya menghancurkan. Pertama akan berusaha menghancurkan orang lain, tapi setelah itu akan punya efek makin berat, menghancurkan dirinya. Dan akibat yang paling fatal, iblis itu didorong untuk bunuh diri, hanya habis itu. Padahal ini orang hebat, dia itu nasihatnya dianggap seperti nasihat Tuhan, tepat terus. Nyatanya tadi kalau saudara baca nasihatnya pada Daud buat strategi perang luar biasa, menang. Kasih nasihat pada Absalom juga dia luar biasa, bisa
Dia karena tahu hatinya Daud, nggak mungkin Daud ini mau melawan anaknya. Dia sudah tahu, maka dikatakan kerahkan serang, sudah langsung lawan. Ya, setiap saudara kita semua juga sama. Hati-hati, jaga hati, lapang hati. Saya di live streaming Pak Suruh baca 2 minggu buat seri 1 dan seri 2 tentang apa? Lapang hati. Kalau hati kita sempit, sakit terus. Seperti orang main sepak bola harus di lapangan, lapang hati. Ada bola ditendang, tidak apa-apa. Kalau saudara di kamar saudara main sepak bola, ditendang kacanya pecah, ditendang lampunya pecah, ditendang hatinya pecah akhirnya. Kataan sebelah, lapang hati. Kataan sebelah, ayo, lapang hati. Ayo, kataan sebelah, lapang hati, saudara. Iya, ini penting sekali, saudara. Sekarang kita belajar lagi yang ketiga, yaitu Yudas Iskariot yang menyesal dan memilih untuk membunuh dirinya. Saudara, ini menyesal, beda lagi, saudara. Saudara baca, ya coba sebentar ya. Kisahnya ayatnya enggak disediakan, tapi saudara, apalah kalau Yudas Iskariot? Siapa Yudas Iskariot? Siapa? Murid Yesus. Dia berharap ikut Yesus. Yesus nantinya jadi raja. Wah, luar biasa. Mungkin dia juga bisa ikut jadi tentara, panglima, jenderal. Mungkin karena termasuk 12 murid, saudara. Lah, tapi pada waktu Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, dia itu kecewa, saudara. Dia itu kecewa. Dia berharap Yesus jadi raja, dia bisa jadi panglima, punya pengharapan, saudara. Lalu dia tergoda, saudara. Sudah sama-sama habis, aku minimal dapat uang. Karena Yudas ini moto duitan, selalu uang, selalu uang, selalu uang. Di masyarakat selalu uang. Dia bendaranya raja, tapi kok raja? Bendaranya Yesus, tapi nyuri uang terus, nyuri uang terus, nyuri uang terus, nyuri uang. Kalau ada orang, saudara, perempuan misalnya, tuangkan minyak narwastu yang harganya, dia marah. Kenapa tidak dijual saja? Harganya mahal, bisa dikumpulkan untuk orang miskin. Karena dia bendara, kalau dijual nanti kasnya masuk di dia. Dia bisa nyolong lagi, dia bisa mencuri. Terus saudara, dan puncaknya saat Tuhan Yesus menyerahkan diri tetap tergodanya uang. Dia datang pada imam-imam kepala. Dia berkata, kalau engkau mau kasih uang, aku beritahu di mana Yesus. Karena imam ingin nangkap, ingin bunuh Yesus. Hanya dia jual Yesus dengan 30 keping perak, saudara. Jual. Lah, sungguh-sungguh waktu perjamuan makan terakhir, kalau saudara perhatikan, saudara, mereka makan bersama. Yesus tuh sebenarnya sudah ngomong loh, Yudas, sudah, apa yang kau lakukan? Jadi dia sebenarnya sudah sendiri. Dia pergi. Orang lain pikir dia pergi beli roti apa, tapi ternyata lapor, guruku ada di sini, itu saudara. Dan dia balik bersama tentara-tentara. Yesus lihat, Yesus memberikan dirinya ditangkap. Yudas pura-pura mencium. Yesus ingat ya peristiwa itu ya. Lah, Yesus memberikan dirinya ditangkap. Setelah Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus dianiaya, Yesus dihukum mati, Yesus diperlakukan sangat kejam seperti itu, saudara. Tapi Yesus tetap saja, saudara, dia benar, bahkan dia berdoa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, saudara. Bahkan sampai matinya nyata sekali dia Allah. Yesus berkata, Bapa, sudah selesai, aku yang serahkan nyawaku. Sampai kalau saudara baca prajurit yang ada di situ ngakui dia anak Allah sesungguhnya. Dia benar, dia benar. Saya percaya Yudas sadar, tapi menyesal. Aku kok kebangetan ya, muridnya Yesus. Yesus sudah didik aku, Yesus nuntun aku. Aku kok jadi pengkhianat, aku kok jual guruku. Dia menyesal. Dalam keadaan menyesal, tidak hati-hati, ditipu oleh iblis, gantung diri. Penyesalan yang salah, saudara. Hatinya goncang, hatinya luka, merasa sangat-sangat berdosa, saudara. Akhirnya dia juga mati, gantung diri. Penyesalan yang salah.
dalam hidup kadang-kadang seperti itu, saudara. Kita bisa melakukan kesalahan, setiap orang bisa, nggak ada orang yang benar. Bahkan kadang-kadang kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal. Tapi kesalahan seperti apapun dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai ditipu oleh iblis untuk merusak diri, untuk menghancurkan diri, dan untuk saudara, ya apalagi sampai bunuh diri seperti itu, saudara. Jangan sampai, itu tipu daya iblis. Dia rela Allah ya jadi manusia supaya setiap dosa kita bisa diampuni. Dia rela lahir di kandang supaya semua golongan bawah, tengah, atas bisa dapat pengampunan. Betul nggak, saudara? Dia rela keliling kota, desa, di mana-mana supaya di setiap daerah tempat bisa dapat pengampunan. Singkat cerita aja, dia rela serahkan diri, gantian kita. Dia yang dihukum, harusnya kita dihukum. Dia yang hukum, dia yang disiksa, dia yang ditimpa semua kutuk, ya hukuman yang paling parah untuk semua dosa yang paling bejat, untuk semua dosa yang paling keji, untuk semua dosa yang paling tidak ya baik itu, saudara, ditimpakan pada Yesus. Dia rela. Untuk apa? Supaya ada jalan pengampunan. Untuk apa? Supaya memberikan jalan manusia bisa diampuni, dipulihkan, diselamatkan lagi. Jangan sampai salah. Iblis beda. Engkau salah akan didakwa, sampai kadang-kadang itu kecewa terlalu, tidak bisa ngampuni dirinya. Aku kok seperti ini ya, aku kok seperti ini ya, kok bodoh sekali ya, aku kok terlaluan ya, aku kok kecil ya. Saking penyesalnya biasanya merusak dirinya sendiri, tidak bisa ngampuni dirinya sendiri. Nah ini bahaya sekali, itu tipu daya dari si jahat, saudara. Yesaya 43 ayat 18-19 saya bacakan terjemahan ya masa kini, saudara. Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu, sudah lewat ya sudah, ya tak ada gunanya lagi terus diingat-ingat, saudara. Nggak ada penyelesaian, ya cuma berpegang yang sudah itu, saudara. Jangan hanya yang itu terus. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Ya, sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Artinya satu sedang berkata, sudahlah, engkau memang salah, engkau memang jahat, engkau memang bodoh melakukan seperti itu sampai rusak, sampai hancur. Tapi ya sekarang enggak usah itu terus ya ingat itu terus dipegang, hidupmu bisa hancur, engkau bisa merusak diri. Kenapa? Tuhan berkata, perhatikan, aku membuat sesuatu yang baru. Tuhan sedang buat sesuatu yang baru. Ya dikatakan di sini, sekarang sudah dimulai. Ya tidakkah kau ketahui, aku membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan selalu membuat sesuatu yang baru, kesempatan yang baru supaya kita bisa dipulihkan lagi, supaya kita bisa dibangkitkan lagi, supaya kita bisa ya ngalami sesuatu lagi, saudara. Jadi jangan mau kejebak dengan hal yang lama. Yang saudara banyak bisa lihat orang ngelakukan sesuatu kesalahan, akhirnya ngutuki dirinya sendiri, akhirnya nggak bisa mengampuni, hidupnya hancur. Hidupnya hancur, membuat keluarganya ikut hancur, membuat banyak orang ikut hancur. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, jangan punya penyesalan yang salah. Tapi kita sadar, kita salah, kita berdosa, menyesal dengan hal yang benar, menyesal nanti tidak berbuat lagi. Tapi Pak tahu ada pengampunan dari Tuhan, ada kesempatan dari Tuhan, ada kasih karunia. Tuhan akan buka kesempatan yang baru. Dulu boleh hancur, tapi ada kesempatan yang baru yang sedang Tuhan berikan. Salah satu contoh misalnya ya seorang pengusaha. Satu kali karena ambisi, saya pernah lihat saudara, saya lakukan puasa satu dan habis. Dia akhirnya menyesal. Kok aku sampai gitu loh, kok percaya gitu loh. Untuk gara-gara itu sekarang ludes habis. Kalau enggak hati-hati, dia akan menjadi pengusaha yang sudah terpuruk. Enggak pernah bangkit lagi, enggak pernah mau bangkit lagi, enggak pernah bisa bangkit lagi. Tapi hari ini
Tuhan sedang berkata, yang sudah ya sudah. Tuhan berkata, yang penting sekarang bertobat. Yang penting sekarang yang baik. Ayo, aku ampuni. Ayo, bangkit lagi. Aku bangkitkan lagi. Betul. Penyesalan yang benar. Jangan penyesalan. Penyesalan salah seringkali itu menghukum dirinya, merusak dirinya, dan menghancurkan dirinya. Ada banyak kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Karena merasa sudah bersalah. Ada salah karena terhadap keluarganya ini dan itu. Akhirnya juga merusak dirinya sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi punya penyesalan yang benar. Karena Tuhan akan bangkitkan. Amin. Ya, sekarang saudara 3 langkah untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Supaya berhenti. Yesaya 43 ayat 1 sampai 4. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Tuhan berkata jangan takut. Aku nebus engkau. Aku yang memanggil engkau. Engkau itu kepunyaanku. Ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dari dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Intinya saudara, Tuhan sedang berkata pada Yakub. Yakub itu hidupnya juga jatuh bangun. Betul? Hidupnya bukan hidupnya tisani, tipu sana tipu sini. Orangnya suka nipu dan orangnya ditipu. Suka nipu nyakiti orang lain, tapi waktu ditipu kalau gak hati-hati kan sakit hati sendiri. Dia berkata 10 kali ditipu oleh mertuanya tentang gajinya dan macam-macam lah saudara. Tapi satu hari Tuhan berkata, jangan takut Yakub, aku kasih, aku menyertai engkau, aku menebus engkau, aku menyertai engkau. Karena engkau punyaku sendiri, engkau berharga, engkau mulia bagiku. Jangan takut, aku punya rencana dalam hidupmu. Bangkit lagi, lakukan rencana Allah. Sudah dengar, rencana Allah, goal akhirnya pasti bagus untuk setiap kita orang percaya, betul nggak? Jatuh bangunnya ini jangan sampai berhenti, tetap saja ada kesempatan. Dan hari ini supaya kita bisa pulih. Kalau saudara sedang mengalami hal yang fatal, hal yang hancur, tahu berharga bagi Tuhan. Di mata Tuhan kita itu berharga. Siapa di sini yang tidak berharga bagi Tuhan? Gak ada tahu. Siapa yang berharga bagi Tuhan? Angkat tangan saudara. Keadaan apapun dengar, saudara tetap berharga. Saudara sudah salah, berharga enggak kalau salah? Salah banget, berharga enggak? Salah total, berharga enggak? Berharga. Apapun keadaan kita tetap berharga. Manusia itu dengar ya, diciptakan oleh Tuhan sebagai ciptaan yang paling berharga. Yang lain cukup bersabdalah, jadilah binatang di darat, di air, di udara. Jadi saudara, semuanya. Tapi manusia, Tuhan berkata, aku menciptakan menurut gambar dan rupaku. Betul nggak? Dia turun ke bumi, dia ambil tanah, bentuk tubuh kita, dihembuskan kehidupannya, nafas hidupnya. Jadi gambar Allah sendiri saudara. Itu sangat berharga. Gambarnya kalau saudara fotomu, masuk fotomu di surat orang aja saudara bisa marah atau saudara, betul nggak? Berharga. Jangan merasa saudara sudah hina, saudara sudah tidak berharga. Yang penting mau sadar, yang penting mau bertobat, yang penting mau balik pada Tuhan. Saudara tetap berharga. Saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Saya lupa ya, pinjam saja boleh enggak ya?
Ada enggak yang bawa 100 ribu? Ada enggak yang bawa 100 ribu? Pinjam saja, enggak tak pek wes percaya. Pinjam saja. Ada enggak siapa? Nah, 100 ribu ini 100 ribu ya. Ini ilustrasi saja. Ada yang ngasih contoh, saya pikir bagus. Ada yang mau 100 ribu kalau dikasih? Mau. Ya, mau tahu saudara? Kenapa? Ini ada harganya toh. Di Bless Cafe saudara sudah bisa makan minum kenyang. Ya toh, mungkin 2 orang masih bisa kenyang. Tapi setelah itu cek sampai saya nggak berani ini uang saudara. Sampai saudara sudah jadi kecil saudara. Masih mau? Lalu contoh lagi, diijek, rusak gitu saudara. Saudara masih mau? Kenapa? Biarpun ini diucek-ucek seperti itu, tetap berharga. Ini kotor di bawah, tetap saja berharga. Ini punya siapa tadi? Punya saya. Terima kasih. Artinya apa saudara? Kita itu milik Tuhan. Kita itu anaknya Tuhan. Mau apapun tetap anak. Saudara punya anak, betul enggak? Tetap berharga. Mau sudah kotor, sudah rusak, sudah apapun, tetap saja milik Tuhan. Ada nilainya. Ciptaan Tuhan yang terbaik. Tetap berharga. Di mata Tuhan berharga. Saya dengar lagi ada kesaksian zaman dulu saudara. Jadi ada seorang bernama Bob. Dia suka beli barang-barang bekas. Keliling rumah satu ke rumah yang lain. Satu kali waktu dia keliling rumah satu, ada barang-barang dijual. Lalu juga ada Harley, motor Harley. Sudah enggak dipakai di ujung. Lalu dia nego-nego berjuang supaya bisa dibeli. Ya sudah, enggak dipakai itu rusak karena dongkrok saja dijual. Lalu diberi dia katanya 30.000, 35.000. Ya, 35 uang dulu di sana ya ini dulu. Ya, lalu 30.000 kalau enggak salah dolar menurut saya ya. Tapi kok ya tinggi ya. Tapi pokok nilainya 35.000 lah gitu. Ya sudah dia bawa rumah. Karena ini macet sudah enggak dipakai lama, enggak ada apa-apa. Lalu dia hubungi dealer Harley Davidson. Lalu dealernya tanya, coba lihat nomor mesinnya. Tadi ternyata itu punya data semua Harley yang mahal itu. Ya dia sebutkan ini nomor ini. Ya lalu karyawannya coba sebentar. Ya setelah sekian lama nunggu kaget. Coba itu joknya dibuka. Ya di bawah jok itu ada tulisan apa enggak? Dia buka. Tulisan ada. Tulisannya apa? The King. Raja gitu maksudnya. The King. Kaget. Yang terima telepon itu sampai diem berapa lama. Terus lo gimana? Dia bilang bosku nawar 300.000. Jadi enggak diperbaiki malah ditawar. Dia belinya 35, ditawar 300.000. Dia ya kaget, 300.000. Malah enggak dijual sekalian. Enggak dijual, diperbaiki saja, taruh rumah. Dia tahu ada sesuatu. Ternyata saudara itu dulu Harley-nya Elvis Presley, The King. Dulu milik dia, dinaik dia. Enggak lama kemudian ada orang mau sedang ada acara Harley Davidson. Lalu ada orang yang datang dia dibeli 500.000. Intinya itu Harley. Tapi karena miliknya ini biar sudah mogok, sudah macet, sudah apa? Tetap berharga. Kita itu anaknya Tuhan. Tetap berharga. Jangan merusak dirimu sendiri. Jangan menyakiti dirimu. Jangan menghancurkan diri. Tuhan anggap saudara berharga. Dia mau memperbaikinya. Dia mau memilikinya lagi. Dia mau memakainya saudara lagi. Dia diangkat. Lihat Daud. Dosanya sudah kecil. Dia berzina dengan anak buahnya. Betul saudara ya. Dia bahkan membunuh anak buahnya dengan cara politik, dengan cara licik, dengan cara kecil. Dosanya besar sekali. Tapi sekali lagi, tujuan Tuhan bukan menghukum. Tujuan Tuhan untuk menyadarkan. Ya, bersyukur Daud sadar. Daud menyesal, minta ampun, mengakui, janji diperbaiki.
dipulihkan Tuhan. Hanya dipakai luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, sadar bahwa Yesus mengasihi dan peduli. Tetap bukan hanya berharga, tetap dikasih. Tetap peduli, tetap Tuhan ingin pulihkan. Ada peristiwa Tuhan Yesus di Gerasa, lalu ada orang gila. Masih ingat saudara? Ya, orang gila itu bagi orang sudah disingkirkan, tidak berguna orang gila kok. Untuk apa lagi? Tidak ada gunanya orang gila. Tapi sekali lagi bagi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap peduli. Orang gila juga dipedulikan oleh Dia. Akhirnya setan itu diusir. Sekalipun setan itu minta masuk 200 babi sampai 200 babi mati. Bagi Tuhan lebih berharga orang gila daripada 200 babi. Kalau saudara sampai jadi orang gila, saudara nggak gila ya. Ini kalau sampai jadi orang gila pun di mata Tuhan saudara berharga. Tuhan tetap peduli, Tuhan ingin sembuhkan, Tuhan ingin pulihkan, Tuhan ingin bangkitkan lagi. Amin saudara. Jangan minder, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan nyakiti diri sendiri. Yang terakhir, bersama Tuhan kita bisa melewati semuanya. Bersama Tuhan kita bisa dapatkan pertolongan. Tadi kesaksian saat apa? Ada jemaat keluarga lah yang ada. Dia datang ke gereja. Ketemu Tuhan. Ketemulah jalan keluar. Ketemu Tuhan. Ketemulah keselamatan karena dia juru selamat. Ketemulah penolong. Dia dipulihkan. Apapun keadaan. Ingat engkau berharga. Ingat dia peduli. Dia ingin menolong. Yang ketiga ingat. Bersama Tuhan kau bisa dipulihkan. Bersama Tuhan kau bisa dikembalikan. Bersama Tuhan kau bisa dipakai lagi. Kau bisa dipakai. Saya tutup dengan satu lagu tadi. Kasih tahu lagu apa? Sentuh Hatiku. Saudara, ya tadi belum siap. Ada satu lagu, saudara mungkin kenal Sentuh Hatiku itu gimana? Sentuh hatiku. Sedikit. Ubah hidupku menjadi baru bagai emas yang murni, kamu berduyur bersama hatiku. Cukup. Saudara, saya cerita kisahnya sedikit. Dulu yang cerita namanya siapa? Jason. Kemarin saya minta Eri telepon Jason karena dia yang nyaksikan. Boleh enggak saya saksikan di khotbah? Boleh, memang itu kejadian. Jadi ceritanya begini, dia punya teman. Ada satu wanita, waktu masih umur 12-13 tahun. Satu kali ketemu dengan Jason, nangis. Lalu singkat ceritalah, kenapa dia kaget. Dia ngalami diperkosa. 12-13 kaget. Oleh siapa? Oleh ayahnya sendiri. Kaget semua, saudara. Lalu singkat cerita dia nangis terus sampai tidak selesai, lama sekali. Setelah selesai diajak pulang, cerita dengan ibunya cerita itu. Semua nggak bisa percaya kok bisa gitu. Pokok intinya sudah dia sampai hancur, dia berontak saudara. Akhirnya juga karena itu aib bagi keluarga. Akhirnya dia dibawa ke satu pergumulan, orang tuanya itu kaya. Di situ ada villa terpencil. Mau teriak mau apa yang nggak ada orang dengar. Di sana dipasung. Karena dia nggak bisa terima. Dia yakin dia tidak mungkin mau bunuh diri macam-macam, saudara. Dia nggak bisa terima dengan hidupnya. Dia nggak bisa terima semuanya, saudara. Kalau nggak salah sampai 12 atau 14 tahun pasungnya dilepas. Dia sudah seperti orang gila. Dia potong rambut, tapi dia masih sadar. Dia sudah siap mau cari ayahnya, mau dibunuh. Sudah hancurkan dia. Tapi saat dia sedang mempersiapkan diri, dijamah Tuhan. Jatuh, tersungkur, nangis. Terus sudah nangis sudah. Dan dijamah, dipeluk Tuhan. Dipulihkan hatinya. Saudara tahu enggak? Hatinya dijamah, disentuh. Diberi hati yang baru. Tiba-tiba kebencian hilang.
sakit hati hilang. Yang ada pengampunan, yang ada kasih. Hanya dia pulang, cari areanya bukan untuk membunuh, untuk pemulihan. Dia tahu rumahnya, dia masuk, dia lihat ada orang tua duduk di kursi roda, nggak bisa apa-apa. Dia perhatikan, dia tahu ini ayahnya. Ternyata ayahnya sama, kecewa, menyesal, nggak bisa ngampuni dirinya. Sama, dia juga gitu sampai dipasok. Ayah juga nggak bisa apa-apa, sudah nggak bisa. Belasan tahun semua menderita. Kenapa? Penyesalan. Yang akhirnya merusak dirinya semua. Sebetulnya kalau diatasi kan banyak tau orang ngalamin, akhirnya ya sudah lembaran baru. Tapi karena nggak bisa, rusak semua. Tapi dia sudah dijamah, dia datangi ayahnya. Dia peluk ayahnya. Dia malah minta ampun, ayah, ampuni aku. Selama ini aku benci, sakit hati, gak bisa ampuni engkau. Ampuni aku. Ayahnya sudah gak bisa apa-apa, hanya bisa air matanya netes. Tapi singkat cerita akhirnya hubungan dipulihkan. Hubungan bisa baik. Lalu terciptalah lagu itu, sentuh hatiku, sentuh hatiku, sentuh. Saudara perhatikan, bahaya sekali kalau sampai seorang luka hati, kena hatinya nurani, lalu sampai berlarut-larut, sampai aja menyakiti orang, sampai nyakiti diri sendiri, rusak hancur. Kalau diselesaikan dulu-dulu, ya berat tapi tidak. Tapi masih bersyukur, akhirnya Tuhan jamah. Hari ini saya percaya, kalau saudara mau buka, setiap orang seringkali punya kok. Gak usah malu, setiap orang seringkali punya sakit, luka dalam hatinya. Jangan izinkan luka hati itu merusak hidupmu, merusak sifatmu, merusak pikiranmu, untuk merusak orang lain atau merusak dirimu. Datang pada Tuhan, Dia sang penyembuh. Minta sentuh hatimu, sembuhkan hatimu. Nanti akan disembuhkan semua kehidupan. Dan itu jadi lembaran baru yang indah. Izinkan Tuhan berkati. Kita pujikan pujian itu. Semua pengen berdiri. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bapa, emas yang murni, Kau membeku bencana hatiku. Bapa, berterima kasih semua kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah. Sekali lagi sentuh hatiku Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan secara pribadi, saudara. Buka hati saudara selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Gak usah malu, setiap orang pasti pernah mengalami hatinya sakit, saudara. Siapapun mengalami hatinya sakit. Orang kaya, orang miskin mengalami hatinya sakit.
Tadi orang gila, raja pernah mengalami goncangan juga. Oh jemaat, pelayan Tuhan, pendeta, saya pun sama. Semua mengalami hati sakit, saudara. Kadang-kadang luka hati kita oleh satu hal. Tapi jangan simpan kepahitan itu, jangan simpan kecewa itu, jangan biarkan hatimu luka makin dalam, makin parah. Itu akan menjadi racun, saudara. Itu akan merusak kehidupan kita, itu akan merusak hati kita, itu akan merusak jiwa kita, sifat kita, itu akan merusak perbuatan kita, saudara. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Oh Tuhan peduli, Tuhan itu mengasihi, kita berharga di hadapan Tuhan. Apapun keadaannya berharga. Tuhan ingin kita mengalami pemurnian, dibersihkan hati kita, dipulihkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Minta Tuhan sentuh hatiku Tuhan, sentuh hatiku Tuhan, obatkan hatiku Tuhan menjadi baru, hati yang penuh dengan pengampunan, hati yang penuh kasih, hati yang selalu ingin memberi kebaikan, hati yang bisa mengampuni, hati yang bisa mengasihi Tuhan, sehingga ada kelegaan, sehingga ada Tuhan pemulihan dalam hati kami, sehingga ada pemulihan hubungan, sehingga ada yang baik, sehingga Engkau bangkitkan hidup kami dan dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian, dipakai oleh Tuhan, oh menjadi alatnya, dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain juga, selamatkan banyak orang. Kalau ada saudara yang belum pernah ikut Tuhan Yesus, saudara alami juga luka datang. Dalam Yesus ada peduli, ada kasih, ada pengampunan, ada kasih. Dia peduli dengan saudara. Katakan Yesus, ampuni dosaku juga, selamatkan aku juga. Engkau jadilah Tuhanku, jadilah juru selamatku, jamah hatiku, obat hatiku. Oh Tuhan, selamatkan aku, pulihkan aku Tuhan. Semua datang pada Tuhan, saudara. Izinkan Roh Allah yang terus bergerak saat ini. Saya rasakan Roh Allah mulai menelusuri hati nurani kita paling dalam, mulai membersihkan hati kita paling dalam. Biar dibersihkan oleh Tuhan, biar dicabut sampai ke akar-akarnya. Oh semua kepahitan, semua sakit hati, semua yang sungguh-sungguh membuat luka yang sangat menyakiti, dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Semua akar pahit dicabut, semua luka hati disembuhkan, semua kecewa dilenyapkan, semua merasa putus asa dilenyapkan. Oh ada pengampunan, ada kasih setia, ada pemulihan dari Tuhan, dipulihkan. Engkau berharga di mata Tuhan, Tuhan peduli, Tuhan pulihkan. Dalam Tuhan ada pemulihan. Hari ini ada pemulihan, yang sakit disembuhkan. Yang mencari Tuhan temukan Tuhan. Doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Tuhan Kau berkarya terus sampai tuntas Tuhan. Hari ini bukan hanya dengar khotbah, tapi Engkau sedang lakukan satu yang penting. Ajaib Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita pujikan pujian sukacita. Kita percaya hari ini setiap jiwa sudah dibebaskan dari segala kekecewaan, kepahitan, sakit hati. Karena sukacita yang besar dicurahkan dan api Roh Tuhan dilepaskan di tempat ini. Serukan haleluya. Pujikan pujian dengan sukacita. Amin. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Terus melangkah, berlari, serukan tinggi namanya, serukan ajaib. Mari angkat kedua tangan tinggi-tinggi, nyatakan
haleluya. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Gereja Tuhan nyatakan mengalir kuasa-Mu. Amin, ku nyanyi oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh. Ajaiban terjadi. Haleluya. 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 Ya saudara, diberkati oleh Tuhan. Saya percaya ini satu hal yang penting sekali. Setiap orang pada akhir zaman pasti banyak goncangan yang buat sakit. Saya percaya Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah pulihkan. Amin. Tapi kalau ada yang merasa masih perlu konseling atau didoakan, selesai ibadah masih ada hamba-hamba Tuhan yang berdiri di depan. Saudara bisa datang, saudara bisa konseling, saudara bisa minta didoakan sehingga ya saudara bisa selesai. Bahkan di gereja kita ada retreat encounter, saudara. Itu khusus untuk kesembuhan batin, kepenuhan Roh Kudus, sehingga sungguh-sungguh saudara bisa ngalami dilepaskan. Amin. Sebab sebelum disembuhkan hatimu nggak bisa bertumbuh. Ya ikuti retreat encounter. Nanti juga ada KKR 10 hari. Semua kalau waktu jamak Roh Kudus ngalami kasih karunia. Lalu bagi saudara yang baru pertama kali hadir, saudara di bawah ada welcome room. Saya ajak saudara datang di welcome room karena masih ada sesuatu yang ingin diberikan pada saudara. Dan saudara juga bisa nanti dijelaskan tentang gereja kita. Waktu saudara butuh sesuatu bisa hubungi gereja kita. Ya, lalu juga kalau minta didoakan di sana bisa didoakan juga. Yang terakhir saya ajak jangan lupa minggu depan dan berikutnya kita mulai datang terus ibadah dengan setia. Tuhan berkati. Amin. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan kasih karunia dan kuasa yang luar biasa. Kami kembali ke tempat kami masing-masing dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Pemulihan. Amin. Tuhan berikan sesuatu yang baru. Amin. Kebangkitan baru. Amin. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Pelayanan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Segenap hidupmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati katakan bersama amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.